Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah siang tapi tidak semangat di mana? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siang tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Semuanya semangat. Alhamdulillah, alamin kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia yang kali ini masih bersama saya tentunya yang selalu menemani di kelas 7 selama 1 tahun ke depan. Jadi mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat semua? Sehat luar biasa. Tidak ada yang kurang satu apapun ya. Maka dari itu mari kita sama-sama syukur. Ini jam siang sudah mulai lapar. Iya sama, saya juga lapar tapi tetap semangat itu. Ya, tetap semangat ya. Jangan nampakkan kelaparan itu di depan umum. Meskipun saya itu juga itu percaya ini, tapi tetap semangat ya. Nah, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur karena kita telah diberi kesehatan yang sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Dengan membaca alhamdulillah kita bersyukur bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya sudah kita pelajari, tapi sedikit saya ingin bercerita dulu untuk mengawali pertemuan kita. Saya cerita, kalian dengarkan ya. Baik, Pak. Baik-baik, tapi jangan mengantuk. Awas kalau ngantuk nanti saya kasih hadiah. Yang ngantuk saya kasih hadiah. Ya, Wardi ya, jangan ngantuk ya. Itu Kak Wardi, Pak. Kak Wardi tuh tidur, Pak, di belakang. Wardi, Pak, di belakang. Wardi, Pak, tuh sama si Lina, Pak, tuh. Lagi welaan. Saya mulai ceritanya. Kalian semua mendengarkan, simak baik-baik, tidak usah berkomentar dulu sebelum ceritanya selesai. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya tidak ingin cerita secara Mbak Risna, Mbak Dita, nggak usah ribut, nanti Pak Doni marah. Kalau marah ngeri loh. Ya. Sedikit saja saya bercerita untuk mengawali pertemuan kita. Jadi gini, ada orang yang bernama Wakidi. Wakidi itu suka makan pete. Itu teman saya loh, Pak. Disebut, jangan bicara dulu, ya. Dengarkan saja dulu, ya. Ya, Lina ya. Kalau ngeyel nanti saya tuduhkan. Saya ulangi ceritanya. Ya. Saya ketawa-ketawa. Saya ulangi. Ada orang namanya itu Wakidi. Wakidi itu sukanya makan pete. Maka orang-orang itu memanggilnya pete, pete, gitu. Nah, suatu ketika sore hari menjelang maghrib, Wakidi itu pulang dari Semarang. Rumahnya Wakidi itu di Solo, tapi di perkampungan. Solo pinggiran ke sawah-sawah. Solo masih ada sawah ya. Ketika turun dari bis, Wakidi itu jalan kaki. Nah, saat jalan kaki itu melewati persawahan, suasana sudah sangat sepi, sunyi. Tidak ada orang yang lewat karena itu persawahan dan sudah hampir maghrib. Nah, tapi jalan tiba-tiba ada ular yang sangat panjang melintas, menyeberang di jalan itu di depan Wakidi, depan si pete. Pete pun berhenti, kakinya gemetar, takut ingin melintas, tapi ularnya itu terdiam, nggak jalan-jalan. Nah, si pete itu cuma menunggu kapan ular ini mau pergi. Saya mau lewat, mau kembali ya jalannya hanya ini. Ditunggu kok ramamen, ular yang sangat besar dan panjang itu melintas di jalan, menyeberang. Lama sekali. Kita dengarlah adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib berkumandang. Tapi si pete itu masih terdiam di situ. Kejar, tiba-tiba ada suara tembakan. Ternyata di sebelah itu ada tentara yang berarti menembak
Setelah itu sedikit lagi ular itu lenyap dari pandangan si Pete, dan akhirnya ular itu pun lenyap. Tapi Pete tidak tahu mencari-cari ular itu, dicari-cari tidak ada. Di mana ular tadi? Kok nggak ada ya? Perasaan mesti semuanya berangkat kok nggak ada. Lama berselang, si Pete pun teriak, aduh sakit. Apa yang terjadi? Si Pete tersambar nyamuk. Ada nyamuk yang sangat besar menggigit kaki si Pete. Apa yang terjadi? Pete pun pingsan. Pete itu pingsan hanya karena digigit nyamuk. Lama berselang, akhirnya si Pete pun tersadar. Setelah tersadar, si Pete ini tahu-tahu sudah ada di kamar rumahnya. Si Pete sudah pingsan selama 1 hari 1 malam. Hebat bukannya? Kalau kita pingsan 1 hari 1 malam itu kira-kira lapar atau mati. Anehnya saat Pete itu terbangun, Pete itu merasakan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Tubuhnya itu serasa ringan. Saat dia melompat, lompatannya semakin tinggi dari biasanya. Saat dia menggigit, dia itu sukanya menghisap. Nah, ternyata si Pete memiliki kekuatan nyamuk, saudara teman-teman sekalian. Yang memiliki kekuatan Krisna, jangan senyum-senyum. Nanti kena marah. Si Pete memiliki kekuatan nyamuk. Dia bisa terbang, dia bisa menggigit dan menghisap. Nah, sampai di sini dulu ceritanya, kita sambung lagi di lain kesempatan. Nah, baik, anak-anak sekalian. Jadi cerita tentang apa? Pete, Pak. Cerita tentang si Pete yang punya kekuatan apa? Manusia. Manusianya. Manusia nyamuk. Jadi nyamuk, jadi musik. Manusia nyamuk, ya. Itu yang akan kita bahas nanti. Jadi, kira-kira orang itu bisa memiliki kekuatan nyamuk tidak? Manusia kita tidak memiliki kekuatan seperti nyamuk. Tidak mungkin, Pak, mustahil. Mustahil kan? Ya, itulah namanya cerita fiksi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, baik, untuk materi tadi pengenalan tentang cerita fantasi ya. Jadi cerita fantasi itu cerita yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kemudian untuk materi kita pada siang hari ini, maaf sudah siang ya, tapi terus pada siang hari ini kita akan belajar menganalisis struktur cerita fantasi. Kalau pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu cerita fantasi, bagaimana unsur-unsur cerita fantasi itu, sekarang kita akan belajar menganalisis struktur cerita fantasi. Baik. Cerita fantasi itu cerita yang sangat bagus, ya. Banyak manfaatnya. Ketika anak-anak kecil TK itu setelah hampir kenaikan kelas itu biasanya TK itu mengundang para pendongeng. Nah, disitulah salah satu manfaat cerita. Orang pendongeng harus pandai berkhayal. Gitu. Maka salah satu manfaat ketika kita pandai bercerita itu nanti bisa jadi diundang oleh TK-TK itu, taman kanak-kanak itu untuk bercerita di TPA untuk bercerita, untuk mendongeng, untuk sebagai bahan hiburan gitu ya. Nah, baik. Sebelum kita nanti berlanjut ke membahas tentang struktur cerita fantasi, sedikit saya berikan materi dulu bahwa struktur cerita fantasi itu ada berapa? Ada yang buka buku, oh iya siapkan dulu bukunya, kok bukunya tidak dibuka itu gimana? Buka bukunya halaman 29, coba dibuka. Terus ditaruh di atas meja kok nggak dibuka? Buka ya, semua buka, ayo yang belakang itu dibuka. Halaman 29 tentang struktur teks cerita fantasi. Ya, semua ketemu ya.
Baik, saya lanjutkan. Struktur teks cerita fantasi ada 3 ya, anak-anak. Yang pertama itu apa? Yang pertama Orientasi, Pak. Orientasi, Pak. Orientasi itu. Yang kedua apa yang kedua? Kompilasi, Pak. Bukan kompilasi. Kompilasi, Komplikasi, Mas Ana. Komplikasi itu lagu kali ya. Oh iya, Pak. Komplikasi ya. Ya. Yang ketiga. Mas Ana banyak komplikasi, Pak. Oh iya. Penyakit, Mbak Risma, penyakit, komplikasi. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Resolusi, Pak. Resolusi. Jadi ada 3 ya. Apa tadi? Iya, Pak. Orientasi, kemudian orientasi, komplikasi, resolusi. Itu adalah struktur teks cerita fantasi. Saya dari tadi itu ngomong struktur terus sih. Kalian tahu nggak artinya struktur itu apa? Urutan, Pak. Struktur itu apa? Sistematika, Pak. Susunan yang berurut, urutan yang bersusun, Pak, gitu. Iya, semua bagus. Ya. Jadi secara umum kalian sudah paham ya struktur itu apa. Nah, kemudian kita masuk lagi ke struktur cerita fantasi. Ada 3 tadi ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu isinya apa? Orientasi itu isinya pengenalan cerita. Pengenalan. Komplikasi isinya konflik, Pak. Resolusi. Penyelesaian. Akhir cerita. Orientasi itu pengenalan, komplikasi itu konflik, resolusi itu penyelesaian. Dari atas sampai bawah harus urut, tidak boleh dibalik-balik ya. Ketika menulis cerita itu harus urut. Yang pertama itu adalah orientasi dulu, kemudian berikutnya adalah komplikasi dulu, kemudian yang terakhir adalah resolusi. Jangan dibalik. Nanti kalau dibalik pembacanya bingung, apalagi yang membaca SD tambah bingung. Oh iya, Pak. Ya, baik. Sekarang kita untuk lebih memahami tentang struktur teks cerita fantasi, kita coba untuk belajar menganalisis struktur teks cerita fantasi. Nah, nanti kalian diskusi kelompok. Satu kelompok 4-5 orang ya. Laki-laki dan perempuan tidak boleh gabung, harus terpisah karena bukan mahram, nanti tidak senggol-senggolan. Ya, kita jangan diketik sama wasi. Nah, enggak semangat tuh, Pak. Kalau enggak digabung, pokoknya perempuan sendiri, laki-laki sendiri ya. Ayo, Pak, digabung biar tambah semangat, Pak. Mbak Sri, semangatnya sama Mas Anang, Pak. Jangan, Pak. Saya malu. Mbak Dita semangatnya sama Mas Wardi. Iya, Mbak Lina ngaku semangat sama Mas Wardi. Ya pokoknya nggak boleh diganggu, nggak boleh dirubah keputusan saya. Ya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, gitu ya. Mahasiswa MTS. Halo. Masih kecil, nanti tidak tergoda dengan lawan jenis ya. Yang laki-laki nggak rajin ya, Pak. Enak kelompok sama perempuan MTS, ya. Pak, tapi umurnya Pak udah kuliah. Tidak rajin tidak masalah ya, Anang. Yang penting pintar, paham gitu loh. Ya. Boleh sekarang saya bagikan ya ini lembar kerjanya saya. Teman-teman. Silakan jangan berisik, Pak Doni, kalau marah serem. Ya, Pak Doni. Ya, saya sudah buka. Mbak Lina. Ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya ya. Sekarang sudah. Ya. Bagikan lembar kerjanya. Tolong dicermati lembar kerja. Ya. Sri, di lembar kerja itu nanti kalian untuk menganalisis dari cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Oh, kira ini ceritanya ada di buku motif ada pegangan kalian di halaman 29 ya. Iya, Pak. Ada apa, Lina? Lina, Dita, ada apa? Jangan ngobrol sendiri, tolong didengarkan ini ya. Enggak, rambutnya Pak Doni baru. Iya, Pak. Oh iya, special edition ini.
Karena saya mau mengajar di kelas kalian, tadi malam saya potong rambut. Tahu nggak? Potong rambut di barbershop, tidak dipotong rambut, masuk Iya, Bapak, demi kami, demi apa gitu, Pak? Aduh. Iya, Bapak. Dikerjakan dulu semuanya. Pak Doni, saya jadi semangat loh kalau Bapak masuk kelas kita, ya nggak teman-teman? Iya. Ya harus. Ayo kita kerjakan ya tugasnya yuk. Yuk, Ya, kembali ke kelompoknya semuanya. Iya, Pak. Cermati LK-nya sambil saya pandu. Cermati di LK-nya sambil saya pandu ya. Cermati semua kerjanya. Di situ sudah saya pisah-pisah. Kolom yang pertama itu ada struktur teks fantasi, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nanti kalian cari orientasinya itu yang mana toh dari cerita itu, kemudian komplikasinya yang mana toh, kemudian resolusinya yang mana, kalian tuliskan di situ. Kalau tidak muat di kolomnya itu, bisa kalian tuliskan seperti saja, tapi yang penting kalian tahu mana itu komplikasinya. Biasanya yang paling banyak itu di komplikasi. Tuh. Kemudian di kolom sampingnya itu ada unsur kebahasaan. Nah, di unsur kebahasaan itu nanti kalian cari penulisan kalimat langsung yang salah, kemudian kalian benarkan. Saya yakin kalian sudah paham tentang penulisan kalimat langsung, ya. Bagi contoh saja, misalkan ada kalimat seperti ini. Hore, aku menang, kata Desinta. Kira-kira penulisannya bagaimana coba? Diawali dari coba Desinta, ayo Rina. Tanda petik, Kak, tanda petik. Tanda petiknya di mana? Ayo. Ya di atas dong, Pak. Sebelum kata hore, Pak. Di atas terbang gimana? Ya, bukan hanya sebelum hore. Ayo. Jadi penulisan kalimat langsung ketika tadi saya bagaimana kalimatnya Desinta tadi? Kalimatnya gimana? Hore, saya apa tadi? Apa itu, Pak? Menang. Oh ya, hore, saya menang. Kata Desinta. Berarti tanda petiknya sebelum hore. Ya, sebelum hore sama setelah titik menang. Tanda seru, terus petik. Terus kata Desinta. Titik. Terus koma. Kata Desinta. Oh iya, koma. Ya. Kan sudah ada tanda serunya. Itu gimana ya, Pak ya? Kan nggak ada tanda komanya. Karena itu sudah ada tanda bacanya. Ya. Nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Cari penulisan kalimat langsung yang salah, kemudian dibuat pembenarannya. Cantumkan yang betul bagaimana, kemudian orientasi, komplikasi, dan resolusinya jangan lupa tuliskan di situ. Kalau ada hal-hal yang tidak paham, bisa ditanyakan pada saya. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti kita cari jawabannya bersama-sama. Oke? Silakan bekerja. Oke, Pak. Nanti kelompok yang tercepat akan dapat hadiah. Enggak, itu cuma sebentar tuh mudah itu. Kelompok yang tercepat saya kasih hadiah. Nanti Mbak Risma presentasi ya. Iya. Kelompok yang paling lama, yang jadinya terakhir juga saya kasih hadiah. Apakah itu yang cowok ganteng-ganteng itu yang terakhir juga dapat hadiah. Ayo wes Mbak, mari wes selesai dah Mbak. Ayo Mbak presentasi Mbak. Mbak Risna presentasi lah. Saya takut sama Pak Doni. Saya itu sudah selesai. Pak Doni serem nih. Pak Doni tunggu ya. Dikit marah. Doni tuh ya udah harus aja. Yang dulu Pak Doni mau jelasin itu loh. Kalau marah itu demi kebaikan kalian. Kalau saya tidak marah-marah, nanti kalian semakin menceng jalannya. Maka saya luruskan dengan sedikit marah. Tapi sebenarnya dalam kemarahan saya itu ada rasa sayang untuk kalian semua. Waduh, hatiku Pak, robek kantongku Pak. Pak Doni, saya kok jadi meleleh ini. Pak, sedih saya kok. Ayo, yang sudah selesai. Ayo kita kerjakan kawan-kawan. Mau tanya, tadi sekolah Bapak sendirian apa ini Pak? Apa boncengan? Ya sendirian lah, istri saya naik motor sendiri. Mbak Lina mau bareng katanya Pak.
Boleh pulang bareng, Pak. Rumahnya Lina kan ke arah barat, saya kan ke arah timur. Jadi mau gimana? Itu namanya bukan bareng, tapi suruh ngantar. Timur ke barat, selatan. Pak Doni marah lagi kan? Itu. Nanti kalau ketahuan gimana? Iya, Pak Doni. Marah lagi kan? Lah kan saya kan siswanya Pak. Pak. Bapak saya lagi nggak di rumah Pak. Lina, yang disuruh kerjakan Lina, jangan curhat. Yuk kita lanjut yuk kembali ke bahasan kita. Ya, ayo Mas ini udah selesai belum kita? Masalahnya yang pertama, ayo Mbak Risna presentasi Mbak Risna aja presentasi. Pak, kelompok kami Mbak Risna yang presentasi Pak. Yang mana? Di Lina. Risna, yuk silakan Risna kalau mau presentasi. Mbak kita ya. Yang struktur boleh silahkan coba. Kekuatan ekor biru nataga Pak ya. Ya itu judulnya ya. Iya. Orientasinya yang mana orientasinya? Iya Pak, ini saya mau presentasi Pak. Ya silakan. Manusianya mau yang bikin siapa? Ya Pak Doni, makasih Pak Doni ya. Ini Pak Doni. Dalam cerita ini strukturnya itu ada 3. Strukturnya yang pertama orientasi atau pengenalan cerita itu ada pada paragraf pertama Pak. Ya, kemudian ya, untuk komplikasinya ada di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada dari komplikasi itu Pak ada di paragraf 2 sampai 8. Saya bacakan Pak. Ya, semuanya tercermati ya, tercermati ya. Iya, kemudian terakhir resolusi Pak. Resolusi itu ada di paragraf terakhir, kalau nggak salah paragraf 9. Yang dinyatakan dengan selesai pertempuran Nataga itu Pak. Demikian Pak presentasi kelompok kami tentang struktur. Iya, baik, bagus sekali. Dari kaum Adam, kira-kira ada yang mau disanggah nggak? Kalau presentasi dari kelompoknya kaum Hawa ini mau kalian sanggah nggak ini? Atau kalian belum selesai mengerjakannya? Sudah Pak. Kami 3 kelompok. Yuk, Wasni, Anan, Warti, mana hasil pekerjaannya? Ya Pak. Sudah tidak perlu disanggah, sudah bagus semua Pak. Komplikasi paragraf 2 sampai 8 kalau menurut kelompok kami Pak. Ya, berarti sama. Perbaikan tanda baca Nang. Tapi nggak nyontek kan tadi kan? Enggak, kami bersama Mas Wasni jujur. Saya akan menyontek. Kerjasama boleh, tapi nggak boleh nyontek. Enggak Pak. Kebetulan. Kerjasama nggak Pak? Kalau nyontek itu Pak, itu kan ngambil jawaban diam-diam. Itu biasanya Mas Anang itu yang nyontek kalau ulangan Pak. Makanya duduknya di belakang terus. Kan positif. Kerjasamanya dalam kebaikan. Ya. Iya, kerjasama Pak. Tenaga sosial kita kalimatnya sama Pak. Iya. Yuk kita lanjut untuk yang. Yuk lanjut yuk. Samping kiri itu tentang kalimat langsung dan tidak langsung atau kalimat langsung memperbagi kalimat langsung. Yang sekarang giliran kelompok laki-laki. Yo, salah satu tolong. Siap Pak. Kelompok laki-laki akan saya wakili ini. Ya Pak, saya ya Pak. Ya, silakan Pak. Di kelompok laki-laki. Ya. Semangat malam minggu ini Pak. Ini kalimat gunakan kekuatan ekormu Nagata, fisik Dewi Kabut di telinga Nagata. Nah ini penulisannya nggak pakai tanda petik yang benar. Di antara kalimat gunakan kekuatan ekormu Nagata ini harusnya ada tanda petik Pak. Itu Pak yang kami temukan itu Pak. Ya ada lagi nggak yang ditemukan selain itu? Oh ada Pak, tenang aja Pak, kami cari Pak. Selanjutnya itu, hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami. Kaget aku Nang. Serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Nah itu memang hai gitu harus ekspresinya. Nah itu juga kalimat langsung di antara hai dan kami itu ada tanda petik Pak. Itu menurut kami Pak, mohon koreksinya Pak. Iya, dari kelompok Hawa, kaum Hawa
Ada yang mau mengkoreksi hasil pekerjaannya kelompok Adam? Coba Lina itu suruh ngoreksi Pak, saya pengen denger Pak. Lina itu paham nggak itu Lina itu? Senyum-senyum terus dari tadi. Lina gak paham dari tadi Pak. Pak, saya tuh bingung nanti pulangnya gimana, saya nggak ada jemputan. Tenang saja, nanti Gojek. Pak Bon yang antar. Nanti pulang sama saya, Bu Lina. Antar Lina, tak antar. Itu. Jangan yang modus. Kita nggak itu dulu. Lina mau pulang sama Pak Doni. Itu si Wardi nawarin diri Lina. Tenang saja Lina, nanti saya pakai seragam Gojek dulu, biar nanti saya juga dapat ongkos untuk. Kenapa ya suara Pak Doni tidak terdengar sama saya? Kecil sekali. Jangan duduk di bawah kolong meja, Sri, bangun. Kamu jangan tertidur, Sri. Ini loh, Mbak Sri tidur nggak kedengeran. Yang lain itu jelas kok kamu jelas. Nek kata Sri duduk di bangku di kursinya, jangan di bawah Makanya meja. Sri jangan di belakang toh. Masa di belakang terus sama Wardi tuh. Ketularan Wardi kamu Kita kembali ke topik. Mana Mas Wardi di belakang terus ini? Lina, Tapi alhamdulillah hari ini nggak ke UKS, biasanya UKS terus Mas Wardi. Lina, kalau kamu saya suruh ngomong nggak ngomong tadi, sekarang giliran nggak saya suruh ngomong malah ngomong terus. Ya. Iya Pak, itu Pak, marahin aja Pak. Aduh Pak, Wah marah Pak Doni, ayo tenang teman-teman. Kita ganti presentasi dari kelompoknya laki-laki tadi. Iya Pak, saya tanggapi Pak. Iya silahkan Lina. Untuk presentasi dari Mas Anang tadi itu sudah bagus Pak, bahasanya sudah Pak. Ayo serius, jangan ketawa-tawa. agak nggak enak Pak badannya, tapi saya mau komentar dulu. Untuk ini tadi yang disampaikan sama Mas Anang, sama Mas Wasni tadi kelompoknya itu sudah bagus Pak, bahasanya sudah runtut, mudah dipahami, kemudian jelas sekali, seperti itu. Sama enggak dengan hasil pekerjaan sampai ekspresinya pun saya tadi sempat kaget tadi Pak dengan ekspresi Mas Anang tadi, saya terkejut ya. Jadi ya ekspresif sekali Pak. Memang Anang itu diam-diam menghanyutkan. Sudah ya? Ya Pak. Sudah Pak. Silakan apa yang dia menghanyutkan itu apa? Nanti cari di Google. Di sungai Mbak. Anang, kamu sering berenang ya? Semua kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ya Pak. Ya baik, anak-anak sekalian. Tadi sudah kita pelajari tentang struktur teks cerita fantasi. Ada yang masih ingat 3 struktur teks cerita fantasi apa saja tadi? Yang pertama? Orientasi. Yang kedua? Komplikasi Pak. Komplikasi. Yang ketiga? Resolusi. Resolusi Pak. Orientasi arti isinya tadi tentang apa? Kenalan tokoh. Komplikasi. Kalau komplikasi Masalah. Resolusi sekarang resolusi. Akhir cerita. Ya, saya kira semua sudah paham tentang teks cerita fantasi. Mudah-mudahan besok tidak lupa lagi. Untuk materi selanjutnya nanti kita belajar untuk membuat cerita fantasi, ya. Bisa kita belajar menulis cerita fantasi yang bagus, yang menarik, yang mudah dipahami oleh pembaca tentunya. Baik, ada pertanyaan dari kalian mungkin? Silakan. Enggak Pak. Ya. Kalau tidak ada, silakan berkemas, kita persiapan pulang. Pulang awal. Pulang awal. Pak Doni baik ya.
Iya, hore sekali awal. saya ini. Hore. Ya, silakan. Pak Doni, nanti saya ikut ya pulangnya ya, Pak. Saya simpulkan ya, Pak. Boleh. Tadi kita sudah simpulkan bersama-sama bersama dari kita ya. Ya, Pak. Terima kasih. Kita simpulkan Assalamualaikum, ya. Pak. Berkemas. Ya, kita doa dulu, jangan mau kemana itu. Belum Maaf, berdoa ya, mau keluar. Ya, Pak, ayo, Pak. Lapar, Pak. Seperti nggak tahu pulang saja, seperti nggak pernah pulang saja kamu ini. Itu Ayo. Mbak Lina mau bareng Pak Doni katanya. Siap. Lapar ya, Pak. Biar nanti biar semua pulang dulu, biar kita ada yang cemburu. Ayo, ketua kelas pimpin berdoa. Ayo, Mas Anang. Baik kawan-kawan semuanya, terima kasih Pak Doni yang telah memberikan kita pelajaran pada hari Sabtu yang ceria ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin ya kawan-kawan. Ya. Akan saya rindukan kalian. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Saya kembalikan ke Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa belajar, meskipun malam minggu, kita usah kelayapan kemana-mana, terutama yang itu dulu, yang sudah sangat tinggi juga ya, nggak boleh pacaran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.